Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pranata Nugraha. Dan saya Farel Praditya Putra Widyasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang riset mengenai implementasi mitigasi domino efek pada industri 5.0 melalui deteksi kerusakan multiskala dan analisis termal. Baik, apa itu industri 5.0? Industri 5.0 itu bukan sekedar invensi, tapi tentang ketahanan dan kolaborasi cerdas antara manusia dan mesin. Nah, dalam konteks ini, domain effect adalah ancaman serius yang di mana eh, satu kegagalan, satu kegagalan teknis di awal dapat memicu rentetan bencana yang lebih besar di fasilitas industri. Selanjutnya, pendapat ahli. Para ahli menekankan bahwa kegagalan struktur memiliki sinyal karakteristik ada hubungan terbalik antara dimensi retakan dengan frekuensi gelombangnya. Selain itu, pada sistem pipa, fenomena autooxidation atau reaksi kimia pada bahan isolasi dapat menghasilkan panas internal yang berujung pada kebakaran tanpa api yang terlihat atau smoldering. Oke, untuk pembahasan case study. Nah, di case study ini atau studi kasus ini kami mengambil jurnal tentang Engineering Failure Analysis yang terbit tahun 2026, yang di mana jurnal tersebut itu mengenai beton bertulang serat baja atau SFRG yang mengintegrasikan sensor akustik, emission, dan mikroseismik. Nah, dalam riset ini berhasil merekonstruksi 4 tahap kegagalan material secara real time. Yang pertama mulai dari pemadatan, yang kedua deformasi elastis, yang ketiga tahap pelelehan atau yielding, dan yang keempat adalah hingga pelunasan pasca puncak yang menyebabkan kehancuran total. Dan selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah utama yang saat ini adalah sulitnya mendeteksi kerusakan internal secara non-destruktif sebelum kegagalan terjadi. Selain itu, kontaminasi minyak pada isolasi pipa sering memicu kebakaran yang tidak terdeteksi, yang dalam sejarah industri pernah menyebabkan ledakan sekunder dan kerugian total pada pabrik kimia. Oke, dan yang saya kira adalah penanggulangan. Nah, untuk menanggulangi hal ini, teknologi monitoring multiband itu digunakan untuk menangkap sinyal retakan mikro dan makro secara bersamaan. Di sisi lain, metode isothermal calorimetry itu diterapkan untuk memprediksi eh, suhu penyalaan diri atau SIT, sehingga kita tahu kapan sebuah pipa berada di dalam zona bahaya ledakan. Oke, selanjutnya solusi. Untuk solusi dari kami usulkan adalah sistem intelijen resilience. Kami mengintegrasikan data sensor IEMS dengan permodelan thermal. Jika sensor mendeteksi material masuk ke tahap yielding atau tahap 3, sistem industri 5.0 akan otomatis menurunkan suhu proses atau mengaktifkan mitigasi kebakaran sebelum rantai kejadian efek domino dimulai. Oke, baik. Baik untuk sarannya itu adalah eh, saran untuk riset mendatang itu adalah penggunaan algoritma machine learning yang lebih adaptif untuk klasifikasi sinyal retakan otomatis. Selain itu, perlu juga diadakannya kalibrasi pada skala lapangan yang lebih besar untuk mengatasi perbedaan efek ukuran antara laboratorium dan struktur nyata. Ya, untuk kesimpulannya, integrasi sensor cerdas AEMS mampu memprediksi kegagalan dengan akurasi di atas 95%. Deteksi dini multiskala ini adalah kunci untuk menciptakan fasilitas industri 4.0 yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Baik, untuk referensinya. Nah,
Jurnal yang kami gunakan untuk studi kasus ini adalah dari Zheng de et al. Tahun 2026 yang berjudul Multiscale Damage Diagnosis and Failure Process Reconstruction of Steel Fiber Reinforced Concrete and Integrated EMS Study yang masuk ke dalam Engineering Failure Analysis. Dan yang kedua adalah kami menggunakan jurnalnya sebagai jurnal pendukung saja yang berjudul Prediction of the Self-Ignition Temperature in Leaching Fires by Means of Isothermal Calorimetry. Jurnalnya itu dari Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Oke, sekian Sekian dari dari kami kami kelompok 14. 14. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.